Hai Sobat Sukses, ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita membahas topik pilih mana, buka depot atau buka franchise makanan setelah video yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang hari ini lagi mau berusaha di bidang F&B, ya pastikan teman-teman harus tahu bagaimana bisa berbisnis F&B, ya. Nah, kali ini kita mau kasih ke teman-teman gambaran, ya, apakah lebih baik Anda buka depot atau buka franchise, ya, buka franchise makanannya. Pilihannya franchise yang saya maksud adalah beli franchise, ya. Nah, ini menjawab kegalauan teman-teman yang lagi pandemik ini, yang lagi juga fighting sekarang, ingin berusaha dibuka di bisnis makanan. Nah, rata-rata banyak teman-teman yang menganggap bahwa bisnis makanan adalah bisnis alternatif yang terbaik. Mungkin kalau Anda misalnya memiliki sedikit kemampuan masak atau Anda memiliki kemampuan untuk membuat roti, Anda pikir bisnis makanan adalah bisnis yang terbaik untuk dibuka. Ya, bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Ya, tapi yang saya pelajari dari teman-teman saya yang memang spesialis di makanan, ya seperti Bro Rex Marindo, ya, atau Bro Anggara Jati yang memang fokus di makanan. Ternyata bisnis makanan itu juga harus ditekunin guys. Tidak hanya Anda buka saja, Anda hanya masukkan mungkin ke aplikasi Grab atau GoFood gitu ya, GrabFood atau GoFood, terus Anda berharap bisa besar, ya itu belum tentu juga kawan, ya. Jadi Anda harus mengerti ternyata bahwa bisnis makanan itu juga harus menjawab apakah sih permasalahan yang saya jawab di pasar. Ya, sebagai contoh gini, misalnya Anda tahu, oh buka nasi goreng semua itu enak, terus Anda buka nasi goreng. Pertanyaan saya, apakah bisnis Anda itu bisa semakin besar? Ya, apakah bisnis Anda bisa besar kalau seandainya semua orang buka nasi goreng? Nah, ini harus Anda pikirkan. Pak, saya mau buka roti, Pak. Misalnya roti apa sobek atau roti apa, misalnya roti roti tar misalnya gitu, atau I don't know, roti-roti yang lain. Tapi banyak juga yang buka roti yang sama. Nah, di masa sekarang ini Anda harus perhatikan bahwa ternyata buka makanan itu bukan hanya Anda berdasarkan Anda bisa atau Anda mau, tapi Anda harus punya namanya USP, Unique Selling Point, daripada perusahaan Anda. Anda harus punya kelebihan atau perbedaan dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nah, sekarang menjawab pertanyaan membuka depot atau franchise. Nah, ini kita harus perhatikan dulu. Kalau membuka depot, pilihannya antara Anda membuka depot atau Anda membeli franchise makanan, ya, tergantung kepentingan Anda. Yang perlu kita tahu ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, sekarang apa kelebihannya? Kalau Anda lihat misalnya kita ngomong depot, tahu ya depot ya, sebuah tempat untuk Anda makan, ya. Yang harus Anda perhatikan bahwa Anda ketika buka depot, satu, Anda harus tahu menu masakan yang harus Anda masak, ya. Mungkin sama-sama dua-duanya harus sewa tempat atau beli tempat. Ya, tapi yang Anda harus perhatikan lagi adalah apa? Ketika Anda buka depot, Anda harus tahu dulu masakannya gimana. Ya, jangan sampai Anda buka depot tapi masakannya biasa atau enggak enak atau ya mahal harganya gitu ya. Ya sudah pasti ya kemungkinan besar pertamanya kelihatannya ramai tapi lama-lama juga mungkin akan sepi. Ya, ini satu dilema teman-teman kalau membuka bisnis makanan. Ya, biasanya di awal-awal kelihatannya bagus. Tahu teman-teman, wah senang sekali nih. Bisnisnya bagus ya, bisnisnya rame ya. Tapi 6 bulan berikutnya kalau bisnis makanan rata-rata itu mulai kelihatan. Wah, mulai sepi. Wah, nggak ada pengunjung. Wah, pusing sekali ya. Jadi kalau teman-teman buka bisnis makanan, jangan seneng kalau di awalnya sudah rame. Tapi lihat di akhirnya setelah 6 bulan seperti apa. Setelah setahun gimana, setelah 2 tahun gimana. Ya, ini harus Anda pikirkan caranya. Nah, kembali ke depot. Ya, kalau depot, maka Anda harus tahu dulu masakannya apa. Bisa nggak makanannya? Rame nggak? Enak nggak makanannya? Testingnya gimana? Nah, pertama harus enak dulu. Yang kedua apa? Anda harus perhatikan terkait dengan pricing harganya. Ya, kalau kemurahan nanti bisa juga dipikir, wah kok murah sekali gitu ya. Nanti orang pikir, wah saya mau makan ini nanti murah, nanti ayamnya mungkin ayamnya yang kemarin gitu ya, atau mungkin bahannya nggak higienis. Nah, orang juga takut. Ya, tapi kalau kemahalan juga bisa jadi satu masalah. Kenapa? Karena orang berpikir, loh kok mahal sekali ya, harganya saya nggak cocok nih, apalagi yang mahasiswa gitu ya mau beli. Waduh, mahal sekali, saya nggak cocok nih makanannya gitu ya, nggak cukup uangnya gitu ya, seperti itu. Jadi Anda harus menentukan pricing levelnya juga harus jelas. Bagaimana Anda
waktu membeli makanannya, waktu membuat makanannya, sampai Anda menjual makanannya, Anda harus menentukan, ya. Terus lagi Anda strategi, ya, meskipun depot sekarang guys, ya, jangan pikir depot dibuka selesai. Anda harus memikirkan bagaimana Anda bisa membranding depot Anda, ya. Jangan hanya buka depot atau resto kecil mungkin gitu ya, yang Anda buka selesai, Anda nggak membranding. Tidak memberitahu teman-teman Anda atau tidak memberitahu khalayak umum bahwa Anda ada, ya. Bayangkan dengan kota segitu besarnya orang harus lihat depot Anda gitu ya, atau restoran Anda, kecil Anda, itu juga susah juga. Jadi Anda harus tahu caranya membranding. Nah, ini kekurangannya ya, yang bukan kekurangan. Satu challenge lah ya, satu challenge di mana Anda ketika membuka depot ya, membuka depot atau resto kecil ya, Anda mungkin harus berpikir bagaimana mengatur ya, memikirkan supaya Anda bisa survive di perusahaan Anda, di resto Anda ya. Tapi kalau seandainya Anda pilihannya membuka franchise makanan, dalam artian Anda membeli ya, Anda membeli franchise dan Anda membuka. Ini juga perlu dipikirkan. Ketika Anda membuka atau membeli franchise makanan, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Mungkin secara resep Anda tidak perlu pikir ya, secara harga Anda sudah ditentukan dari franchisee yang memberikan Anda ini ya, memberikan Anda resep dan kawan-kawannya. Nah, tapi kawan, secara franchise Anda juga harus pertimbangkan. Kalau seandainya franchisee-nya itu ternyata misalnya Anda hanya menjual ke Anda sebagai franchisor, yaitu Anda menjual ke Anda, dia sudah Anda membeli saja, tapi tidak mensupport Anda secara knowledge, secara marketing, secara branding, dan akhirnya usaha Anda juga akhirnya tidak terlalu ramai, atau bahkan franchisee-nya mereknya juga tidak terlalu ramai, ya Anda hanya bergantung kepada franchisee-nya saja, dan akhirnya bisa jadi usaha Anda juga gulung tikar ya. Tapi kalau seandainya franchisee-nya bisa memberikan Anda support, bisa jadi Anda bisa berkembang ya. Jadi tergantung pilihannya, ada lebih dan ada kekurangannya. Kalau depot atau resto kecil Anda bisa kelola sendiri, tapi kekurangannya Anda benar-benar harus memikirkan ya. Tapi kalau yang franchisee, Anda sebagai franchisor, jadi Anda beli franchise ya, Anda mungkin lebih gampang, nggak perlu mikir, tapi secara operasional, secara branding, Anda mesti tergantung sama franchisee-nya. Jadi tinggal Anda pikirkan, dua-duanya sama-sama memerlukan modal yang cukup besar ya, tergantung dari tingkat dan level daripada resto atau depot yang Anda ingin buat. Tapi keduanya memiliki juga kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Anda punya waktu, mungkin lebih enak pakai yang depot sendiri ya. Anda punya idea, lebih enak depot sendiri. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu, mungkin lebih gampang Anda pakai franchisee gitu ya. Anda beli franchise seperti itu ya. Kurang lebih seperti teman-teman yang mau berbisnis di kuliner. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Dan buat teman-teman selalu sukses dan sehat terus buat teman-teman semua, dan selalu semangat.